the atmosphere in the stadium? Beautiful, beautiful stadium, beautiful the support of the people, the atmosphere. It was Ronaldo Luis Nazario de Lima, seorang pemain yang telah menaklukkan berbagai panggung terbesar sepak bola, mulai dari gemerlapnya Real Madrid hingga FIFA World Cup yang menjadikannya sosok yang sudah terbiasa terhadap segala bentuk atmosfer stadion. Namun, semua pengalaman itu seakan diuji ulang ketika ia menginjakkan kaki di Stadion Gelora Bung Karno dalam ajang Clash of Legends 2026. Sebuah pertandingan yang di atas kertas hanyalah laga eksibisi biasa. Nostalgia para legenda, hiburan bagi para penggemar, tetapi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar ketika puluhan ribu suara mulai menggema. Bukan sekedar sorakan biasa, bukan sekedar tepuk tangan, melainkan gelombang energi yang terasa hidup, yang menyapu seluruh stadion dan menciptakan atmosfer yang begitu padat hingga bahkan seorang Ronaldo pun harus berhenti sejenak, melihat ke sekeliling, mencoba memahami apa yang sedang ia rasakan. Karena ini bukan atmosfer yang biasa ia temui. Ini bukan sekedar ramai. Ini adalah sesuatu yang memiliki jiwa. Sesuatu yang membuatnya terdiam dan tanpa sadar mengakui bahwa Indonesia telah berkembang jauh melampaui bayangan banyak orang. Dan bukan hanya dia yang merasakan hal itu. Karena di sisi lain, Rivaldo yang pernah menjadi ikon FC Barcelona juga memperlihatkan ekspresi takjub saat melihat tribun yang bergemuruh tanpa henti. Sebuah pemandangan yang baginya tidak kalah dengan stadion-stadion elit Eropa yang pernah ia jajaki sepanjang kariernya. Sementara Frank Ribery, mantan bintang Bayern Munich, bahkan merasakan sensasi yang mengingatkannya pada laga final besar di Eropa. Sebuah perasaan yang seharusnya hanya muncul di pertandingan dengan tekanan tinggi, bukan di laga persahabatan. Namun, di Jakarta malam itu, sebuah batasan itu seperti hilang. Karena sejak sebelum pertandingan dimulai, suasana sudah terasa berbeda ketika ribuan orang memadati area stadion dengan penuh antusiasme, mengenakan berbagai jersey klub dunia, berjalan dengan semangat menuju satu titik yang sama, menciptakan lautan manusia yang menunjukkan betapa besar kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Dan ketika pintu stadion dibuka, energi yang telah terkumpul itu seolah meledak dan mengisi setiap sudut GBK, menjadikan setiap kursi sebagai bagian dari pengalaman kolektif yang luar biasa, di mana setiap sentuhan bola disambut sorakan, setiap pergerakan pemain mendapat respons yang begitu hidup, dan setiap momen kecil terasa seperti bagian dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang membuat para legenda di lapangan tidak hanya bermain, tetapi benar-benar merasakan koneksi dengan penonton. Koneksi yang tulus, yang tidak bisa dibuat-buat, yang lahir dari kecintaan yang murni terhadap sepak bola. Dan dalam momen itu, Ronaldo tersenyum bukan karena kewajiban sebagai tamu, tetapi karena ia benar-benar menikmati apa yang ia lihat. Rivaldo mengangguk pelan seolah mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang spesial. Dan Ribery terlihat berkali-kali membalas energi penonton dengan gestur sederhana yang menunjukkan bahwa ia pun terhanyut dalam suasana tersebut. Karena pada akhirnya, seorang pemain, seberapa besar pun namanya, tetap akan tersentuh oleh atmosfer yang jujur. Dan Indonesia berhasil menghadirkan itu semua dengan cara yang begitu natural hingga pertandingan itu sendiri menjadi hampir sekedar latar belakang. Karena meskipun Barcelona Legends akhirnya memenangkan laga, yang benar-benar diingat oleh semua orang bukanlah skor akhir, melainkan pengalaman yang tercipta sepanjang pertandingan. Pengalaman yang membuat para pemain tidak langsung meninggalkan lapangan setelah peluit panjang berbunyi, melainkan berdiri sejenak, melihat ke sekeliling, mencoba menyerap setiap detik terakhir dari atmosfer yang mungkin tidak akan mereka rasakan di tempat lain. Hingga akhirnya Ronaldo berjalan ke pinggir lapangan, melambaikan tangan kepada penonton, dan disambut dengan ledakan suara yang lebih besar dari sebelumnya. Sebuah respons yang menunjukkan betapa dalamnya hubungan yang terjalin dalam waktu singkat antara pemain dan penonton. Dan dalam momen itu, ia menyampaikan harapannya untuk kembali. Sebuah kalimat sederhana yang sebenarnya menyimpan makna besar. Karena itu berarti Indonesia telah berhasil meninggalkan kesan yang kuat, bahkan bagi seorang legenda yang telah melihat hampir segalanya. Diperkuat oleh komentar Vitor Baya yang menyebut suasana di GBK sebagai sesuatu yang ajaib. Sebuah pengakuan yang tidak datang begitu saja mengingat pengalamannya di level tertinggi sepak bola. Dan jika ditarik lebih jauh, malam itu juga menjadi simbol dari perubahan besar yang telah terjadi di Indonesia. Karena Ronaldo sendiri pernah datang ke negara ini pada tahun 1995 bersama PSFE Eindhoven ketika ia masih berusia sangat muda.
Dan perbedaan yang ia rasakan sekarang begitu signifikan. Dari infrastruktur yang semakin modern, stadion yang memenuhi standar internasional, hingga kualitas penonton yang semakin dewasa dan penuh gairah. Semuanya menunjukkan bahwa Indonesia telah berkembang bukan hanya sebagai pasar sepak bola, tetapi bagian penting dari ekosistem global. Dan ketika nama-nama besar seperti Ronaldo, Rivaldo, dan Ribéry mulai mengakui hal tersebut, dunia pun perlahan mulai memperhatikan. Membuka kemungkinan baru bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah event besar, menarik lebih banyak pertandingan internasional, dan bahkan membangun fondasi yang kuat untuk menjadi kekuatan baru di dunia sepak bola. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang pemain di lapangan, tetapi juga tentang energi yang menghidupkan permainan itu sendiri. Dan Indonesia telah membuktikan bahwa mereka memiliki energi tersebut dalam jumlah yang luar biasa. Sehingga pertanyaan besar pun muncul, apakah ini hanya momen sesaat atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Apakah Indonesia benar-benar siap melangkah ke level selanjutnya dan menjadi salah satu pusat sepak bola dunia? Atau justru dunialah yang belum siap menerima kenyataan bahwa negara ini memiliki potensi sebesar itu? Namun yang jelas satu hal tidak bisa dibantah. Malam itu telah mengubah cara pandang banyak orang. Malam itu telah membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi sekedar penonton. Dan malam itu telah meninggalkan kesan yang begitu dalam hingga para legenda dunia pulang dengan satu perasaan yang sama. Sebuah perasaan yang jarang mereka rasakan di usia dan pengalaman mereka sekarang, yaitu rasa kagum yang tulus terhadap sesuatu yang tidak mereka duga sebelumnya. Dan mungkin itulah kekuatan sebenarnya dari sepak bola Indonesia. Kekuatan yang tidak selalu terlihat di statistik atau peringkat, tetapi terasa nyata ketika puluhan ribu orang bersatu dalam satu suara, satu semangat, dan satu cinta terhadap permainan yang sama. Menciptakan momen yang tidak hanya dikenang, tetapi juga diakui oleh mereka yang telah melihat dunia. Dan jika satu malam saja sudah mampu menghasilkan dampak sebesar itu, maka tidak berlebihan jika kita mulai membayangkan apa yang bisa terjadi di masa depan. Ketika Indonesia terus berkembang, terus memperbaiki diri, dan terus menjaga gairah yang menjadi identitas utamanya. Karena mungkin saja suatu hari nanti, cerita tentang malam di GBK ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju pengakuan global yang lebih besar. Perjalanan yang tidak hanya melibatkan para legenda masa lalu, tetapi juga generasi baru yang akan tumbuh dengan inspirasi dari momen-momen seperti ini. Generasi yang tidak lagi hanya bermimpi untuk bermain di panggung dunia, tetapi benar-benar siap untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan ketika hari itu tiba, dunia mungkin tidak akan lagi terkejut, karena mereka sudah pernah melihat sekilas bagaimana Indonesia mampu membuat legenda dunia terdiam, dan semuanya berawal dari satu malam, satu stadion, dan satu gelombang suara yang tidak akan pernah dilupakan.